أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أخوة الإيمان رحمكم الله وأعزكم الله جميعا. Senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah dan memuji Allah Jalla wa'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula atas segala karunia nikmat al-dhahira wal batinah yang Allah limpahkan kepada kita bimanhi wa karami, khususan nikmatul iman wal islam was sunnah yang Allah tetapkan pada kita semua bitaufiqihi jalla wa ala. Fa nasrullah tabaraka wa ta'ala ay yaj'alana wa iyyakum min ibadihi syakirin. Insyaallah ta'ala kita melanjutkan kembali murajaah kita pada tafsirul Quran dari Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-52. Fi qaulillahi jalla wa ala wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai' وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Di mana telah kita bahas dari keterangan tafsir Syekh rahimahullah pada ayat yang mulia ini, yang berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk tidak menuruti kemauan dari orang-orang kafir Makkah, dari pembesar-pembesarnya yang mereka menginginkan dari fuqara al-muhajirin untuk tidak di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana fuqara al-muhajirin Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dalam ayat yang mulia ini
alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadati wal ashyi, setiap saat disebutkan waktu ghadat wal ashyi sebagaimana yang telah kita ketahui dari keterangan Syekh rahimahullah, baik memiliki makna ad-dawam sehingga disebut oleh bangsa Arab dengan dua kata itu karena mereka senantiasa dawam dalam ibadah, terus menerus dalam menjalankan ibadah kepada Allah, ataupun yang memiliki makna keutamaan yang khusus di waktu tersebut yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, al-ghadati wal ashyi, di mana mereka menjalankan ibadah hanya untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah masuk pada keterangan tafsir Syekh rahimahullah berkaitan dengan kewajiban kita kaum muslimin untuk menetapkan sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla, karena Allah sendiri yang menetapkan sifat tersebut pada dirinya, taliqu bi jalalihi wa adamatihi, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan pada dirinya. Bahkan sebagaimana telah kita bahas faedah muhimmah dari Syekh rahimahullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji sifat ini, yakni wajhullah, wajah Allah Azza wa Jalla, secara khusus karena Allah tidak memberikan kabar pujian secara khusus pada sifat-sifat Allah yang lainnya yang Allah tetapkan pada dirinya. Fi qaulillahi jalla wa ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Allah yang memiliki sifat al-jalal wal ikram, dengan segala keagungannya, dengan segala kemuliaannya yang maha sempurna secara mutlak, yang menegaskan kepada kita Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat tersebut, dan sifat itu taliqu bi jalalillahi wa adamatihi, sesuai dengan kebesaran Allah Jalla wa Ala, yang wajib kita imani, yang wajib kita tetapkan sifat itu bagi Allah Jalla wa Ala. Di mana Syekh rahimahullah menjelaskan tiga pondasi, tiga asas dalam kita menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan pada dirinya. Qala rahimahullah, awwalu hadhihi al-usus al-thalatha huwa ayyuhal ikhwan an talzamu qulubukum bit-taharati min aqdari at-tashbih wa tunazzihu khaliqal kaun jalla wa ala ay yushabbihahu syai'un min khalqihi fi ayyi sifatin min sifatihi kainatun ma kanat.
ومن خلقه حتى يشبه خالق السماوات والأرض كيف يشبهونه وهم آثار من آثار قدرته وإرادته فالآثار لا يشبه مخترعا. Yang pertama dari 3 pondasi asas dalam keimanan pada sifat-sifat Allah yang wajib kita tetapkan bagi Allah Jalla wa Ala, dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, ayyuhal ikhwan, agar kalian melazimkan, menetapkan di hati-hati kalian dengan kesucian sifat-sifat Allah min aqdari tashbih, dari kotoran tashbih, yakni menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang pertama, kita mengokohkan dan menancapkan dalam hati kita kesucian sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang bebas dari kotoran penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi kita mensucikan Allah Jalla wa'ala, kita tetapkan kesucian pada sifat-sifat Allah yang bebas dari segala macam bentuk tashbih, penyerupaan sifat itu dengan sifat makhluk yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Yani mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Khaliqul Kaun, pencipta alam semesta ini, kesamaan dengan sedikit pun dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Nunazzih, jadi kita mensucikan Allah Jalla wa'ala dari segala macam bentuk tasbih, menyerupakan sifat-sifat Allah tersebut sedikit pun min khalqihi fi ayyi sifatin min sifati, sedikit pun dari makhluknya, dari semua sifat-sifat yang Allah tetapkan pada dirinya. Kainatun ma kanat. Dan diperingatkan oleh Syekh rahimahullah dalam asas yang pertama ini, engkau adalah makhluk. Siapa engkau? Engkau adalah makhluk. Siapa dirimu sehingga berani menserupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya? Yang itu perkara yang mustahil, perkara yang tidak mungkin. Bagaimana seorang bisa menserupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, padahal makhluk itu merupakan athar min athari qudratihi wa iradatihi, yang merupakan athar dari kudrah Allah dan iradah Allah. Artinya Allah berkeinginan menciptakan makhluk dengan kekuasaannya dalam bentuk yang mukhtara', dalam bentuk yang baru. Jadi wujudnya kita manusia, adanya kita manusia, demikian juga makhluk di alam semesta ini dengan bentuk yang baru sesuai dengan jenis-jenis makhluk tersebut. Itu karena iradah dan kudrah Allah adanya. Bagian dari iradah dan kudrah Allah Jalla wa'ala. Allah kehendaki, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan malaikat dengan bentuknya, dengan surahnya yang demikian. Demikian juga makhluk-makhluk yang lainnya. Bagaimana mungkin makhluk yang merupakan
adanya dari iradah dan kehendak Allah, kekuasaan Allah Jalla wa'ala yang Allah ciptakan dalam bentuk yang baru sebagai wujud yang baru dengan bentuknya yang mukhtara, kemudian engkau menyamakan Allah dengan makhluk yang miskin tersebut yang tidak memiliki apapun dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah yang maha sempurna. Taliku bi jalalillahi wa adamatihi. Ini asas yang pertama yang wajib kita tanamkan, kita tancapkan dalam hati kita, yaitu mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang Allah tetapkan pada dirinya, dari semua kotoran-kotoran tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena memang perkara yang mustahil, tidak mungkin Allah diserupakan, disamakan dengan makhluknya, di mana makhluk itu adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala, bagian dari irada dan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mungkin untuk diserupakan dengan Allah Jalla wa'ala sedikit pun. Karena kebanyakan manusia yang tergelincir, yang tersesat, menyimpang dalam keimanan pada sifat-sifat Allah, itu berawal dari tasbih ini. Di antara sebab-sebab yang lainnya, di antaranya adalah dengan tasbih, mencerupakan Allah. Berarti kalau menetapkan sifat Allah melihat, menyamakan Allah dengan hewan yang bisa melihat juga. Nah ini mantiq, filsafat, akal, kebebasan berpikir. Syaitan masuk di dalamnya, mempengaruhi dengan kebebasan dalam akal manusia berpikir, akan disesatkan di lubang yang jauh dari bimbingan wahyu, sehingga seorang sulit untuk kembali. Waliyadu billah. Sebagaimana yang diperingatkan oleh Syekh rahimahullah sebelumnya, jatuh dalam lubang hawa nafsu, lubang yang jauh dari bimbingan wahyu, la yatakhallasu minha. Seorang sudah susah untuk kembali ke fitrahnya yang selamat, yang suci, yang bersih, karena sudah diracuni dengan racun-racun tasbih, dengan racun-racun menyerupakan. Kalau menetapkan sifat wajah bagi Allah, berarti nanti menyamakan Allah dengan hewan, dengan manusia. Tanamkan bahwa Allah suci sifat-sifatnya, tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Ini asas yang pertama, fondasi yang pertama dalam kita mengimani sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Kita tancapkan keyakinan bahwa sifat-sifat Allah itu suci, tidak ada sedikit pun tasbih, keserupaan dengan makhluknya. Wa hadzal aslu huwa al-asasul akbar fi ma'rifatillahi Jalla wa'ala, wal hijrul asasi lisilatil abdi bi rabbih silatan sahihatan ala asasin sahihin. Ini asas yang paling besar dalam kita menetapkan sifat-sifat Allah, pondasi yang paling besar, asasul akbar fi ma'rifatillah, dalam seorang hamba mengenal Allah Jalla wa'ala. Karena sudah diperingatkan oleh para ulama, Syekh rahimahullah juga memperingatkan, tidak sedikit alaf bahkan jutaan manusia, bahkan ulamanya, orang-orang yang alim, itu tergelincir, terjatuh dalam kotoran syubhah. Apakah itu tasybih, apakah itu tahrif, apakah itu takwil atau ta'til, dalam menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, terjatuh di dalamnya. Ada miliun
jutaan manusia dari kaum muslimin, bahkan ulamanya mereka tergelincir dalam menetapkan sifat-sifat Allah, terjatuh dalam penyimpangan tahrif, mengganti sifat Allah atau mentakwil sifat Allah, atau menolak ta'dil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan tasbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sehingga Syekh rahimahullah menegaskan di sini, hadal asal huwal asasul akbar fi ma'rifatillahi jalla wa ala. Asas pondasi ini yang pertama merupakan asas yang paling besar dalam seorang hamba mengenal Allah jalla wa ala. Dan itu hak. Itu adalah hak. Jika kita menetapkan semua sifat Allah, maka kita menyembah zat yang memiliki segala kesempurnaan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan pada dirinya. Ilmu Allah, kudrah Allah, iradah Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah, semua sifat-sifat itu adalah sifat yang maha sempurna bagi Allah, yang tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluknya. Jadi seorang hamba yang beriman menyembah zat yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna dan tinggi. Nah, ini yang tidak dimaukan oleh orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang zindiq yang berkedok dengan wajah Jahmiyah, menolak sifat-sifat Allah, dibuang semua sifat-sifat Allah sehingga kaum muslimin menyembah pada sesuatu yang tidak bersifat. Kalau sesuatu tidak bersifat berarti adam, tidak ada. Jadi menyembah sesuatu yang tidak ada. Ini tujuan mereka. Orang-orang Zanadiqah, orang-orang Jahmiyah yang dipimpin oleh Jahm bin Safwan. Mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Nama-nama Allah ditolak seluruhnya, sifat-sifat Allah ditolak seluruhnya oleh kaum Jahmiyah. Setelah mereka kaum Jahmiyah, timbul orang-orang Mu'tazilah, zahir orang-orang Mu'tazilah berkembang. Tidak secara terang-terangan sebagaimana kaum Jahmiyah dalam menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah seluruhnya. Tapi pada intinya sama, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-asasul akbar fi ma'rifatillah. Dalam seorang hamba beriman, seorang hamba muslim mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hijrul asasi li silatil abdi bi rabbih, silatan sahihatan ala asasin sahih. Juga sebagai asas pondasi bagi seorang hamba berhubungan dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan hubungan yang sahih, penghambaan yang sahih, ada asasin sahih, di atas pondasi, di atas manhaj yang sahih. Wa huwa tanzihu khaliqus samawati wal ard an musyabahatil khalqi. Yani mensucikan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta langit dan bumi dari keserupaan at-tashbih dengan makhluknya sedikit pun. Wa hadzal asasu mansusun fi qoulihi subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Kemudian pada dalil yang lainnya fi qoulillahi jalla wa ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surat Al-Ikhlas ayat yang ke-4. Kemudian dalam ayat yang lainnya fala tadribu lillahil amsal. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-74. Allah tegaskan dalam ayat-ayat yang mulia ini
Asas yang pertama, pondasi yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, yakni mensucikan Allah Jalla wa'ala dari kotoran tashbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah tegaskan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Jalla wa'ala sedikit pun dari makhluk-makhluk yang ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufuk dengan Allah Jalla wa'ala. Seorang pun dari hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Fala tadribu lillahi al-amthal. Ini juga menafikan mithil. Tidak ada yang sama, yang serupa, yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la mathila lahu wa la syabih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak ada yang semisal dengannya dan yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil-dalil yang menegaskan fondasi yang pertama, asas yang pertama dalam seorang muslim mengimani sifat-sifat Allah, menancapkan kesucian pada sifat-sifat Allah dari segala macam kotoran tashbih wa tamtsil. Menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini fondasi yang pertama. Jika kita memahami asas ini, maka kewajiban kita untuk menetapkan sifat-sifat Allah seluruhnya yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam sunnah Nabi SAW, dan meyakini bahwa sifat-sifat itu suci, tidak serupa, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Sahih. Perkara yang mudah, bitaufiqillahi jalla wa'ala, man waffaqa ala dalik. Bagi hambanya yang mendapatkan taufik, sesungguhnya itu adalah perkara yang mudah. Imani sifat-sifat Allah tersebut, tetapkan bagi Allah, dan sucikan sifat itu dari kotoran tashbih, dari kotoran tamtsil. Sucikan sifat itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat yang suci tersebut. Semua sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan pada dirinya itu tidak sama dengan makhluknya, tidak serupa dengan makhluknya. La mathila lahu wa la tashbih. Kembali ditegaskan oleh Syekh rahimahullah, wa hadzal asl huwa al-aslul a'zam fi tauhid. Kalau tadi al-aslul akbar fi ma'rifatillah, itu hak, asal yang paling besar dalam kita mengenal Allah. Dengan pengenalan yang sahih, yang benar, menetapkan sifat-sifat Allah suci dari apapun kotoran, menyerupakan sifat itu dengan sifat makhluknya, menyamakan sifat itu dengan sifat makhluknya. Karena apabila kita menetapkan dengan penetapan yang sahih, yang benar, kita akan mengenal Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Sifat-sifat itu yang maha sempurna, yang maha tinggi. Karena apabila kita mengenal Allah dengan ma'rifah yang sahihah, kita akan mengetahui dan meyakini bahwa selain Allah Jalla wa'ala adalah miskin. Selain Allah Jalla wa'ala adalah hakir, hina, rendah, penuh dengan cacat, penuh dengan kelemahan, yang sedikit pun tidak pantas untuk diserikatkan dengan Allah, disejajarkan dengan Allah Jalla wa'ala. Hatta al-anbiya wal mursalin, meskipun para nabi dan rasul dengan segala kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, sangat-sangat tidak pantas. Mereka adalah bashar, mereka adalah makhluk, tidak pantas untuk diserikatkan bersama dengan Allah dalam ubudiyah, dalam kita menyembah, beribadah hanya kepada Allah wahdahu la syarikalah. Disebut asasul akbar fi ma'rifatillah.
hani'an lakum, berbahagialah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah di atas akidah yang sahihah. Karena di luar sana banyak jutaan manusia yang tergelincir dalam menetapkan asma wa sifatillahi jalla wa ala. Yang kedua disebutkan oleh Syekh, wal aslul a'dam fit tauhid, merupakan asal pokok yang paling agung dalam tauhid kepada Allah jalla wa ala, dalam mengesahkan Allah jalla wa ala, dalam beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, wa huwa asasu silati sahihah baina al-'abdi wa rabbih, faman haqqaqa hadha al-asl qaruba min al-khair, wa man lam yuhaqqiq hadha al-asl jarrahu ila tashbihat wa ila ma'ani la khalasa minha, wal iyad billah. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah bahwa asas yang pertama ini, pondasi yang pertama ini merupakan asal yang paling agung dalam seorang hamba mentauhidkan Allah jalla wa ala, karena merupakan asas yang menghubungkan seorang hamba kepada Allah jalla wa ala dengan jalan yang sahih, dengan hubungan yang sahih, yang benar, yang lurus. Maka barang siapa yang benar dalam mengimani sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan menanamkan asas yang pertama ini, hadal asl qaruba minal khair, semakin mendapatkan kebaikan, dekat dengan kebaikan dalam ubudiyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mengenal Allah dengan pengenalan yang sahih, yang benar. Sebaliknya orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, menanamkan asas ini dalam mensucikan semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, terbebas dari segala racun dan kotoran tasbih atau tamsil, menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, menyamakan sifat Allah dengan makhluknya, maka dia akan terjatuh dalam kubangan syubhat tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau makna arti-arti yang lain, la khalasa minha, yang seorang itu tidak akan bisa selamat, membebaskan diri dari kungkungan kotoran tasbih dalam menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Kita bisa lihat bagaimana kelompok-kelompok ahlul bidah yang menyimpang dalam masalah ini, yang diawali dengan kaum Jahmiyah, kemudian kaum Mu'tazilah, kemudian berkembang setelah itu Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, yang pada intinya mereka menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara keseluruhan atau sebagiannya, atau sebagian besarnya dalam menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sebabnya adalah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita menetapkan sifat ini, Allah melihat, Allah berkasih sayang, memiliki sifat rahmah, berarti kita nanti akan terjatuh dalam menyerupakan Allah dengan manusia, dengan hewan yang memiliki sifat rahmah. Sebagaimana yang diperingatkan oleh Syekh, siapa kamu? Kamu adalah makhluk. Kenapa makhluk lancang mengatakan demikian? Kalau menetapkan sifat Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan hewan. Kamu sendiri adalah makhluk, bagian dari iradah dan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dengan bentuk yang mukhtara, dengan bentuk yang baru. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan makhluk. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala serupa dengan makhluknya.
Ini asas yang a'zam fi ma'rifati Rabbina Jalla wa Ala. Demikian juga asasul a'zam fi tauhid. Untuk kita membuang segala macam bentuk tasbih. Jangan-jangan nanti diserupakan dengan ini. Kita menetapkan sifat Allah di atas arasnya, berarti kita menyamakan seorang raja di atas singgasananya. Demikian. Ya siapa kita? Kita makhluk. Dan Allah pun sebagai nanti akan dijelaskan oleh Syekh Rahimahullah telah menegaskan bahwa akal kita, manusia yang penuh dengan cacat, itu tidak akan bisa sampai untuk meliputi ilmu Allah, meliputi sifat-sifat Allah secara hakikatnya. Tidak akan bisa. Wala yuhituna bihi ilma. Yang nanti akan dibawakan oleh Syekh Rahimahullah. I'rif qadrak. Kalimat ini juga nanti akan dibawakan berulang-ulang oleh Syekh Rahimahullah. Untuk kamu manusia sebagai makhluk, mengetahui kadarmu itu apa. Makhluk yang penuh dengan cacat, yang penuh dengan kelemahan, kenapa lancang berbicara tentang sifat-sifat Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau menetapkan sifat ini bagi Allah, berarti nanti menyerupakan Allah dengan hewan, dengan manusia, dan yang lainnya. Siapa kita? Ilmu yang Allah berikan kepada kita manusia seluruhnya, la syai', tidak berarti apapun, seperti jarum yang dimasukkan ke lautan yang sangat luas, kemudian diangkat hanya setetes, 2 tetes. La syai', tidak berarti apapun dengan ilmu Allah Jalla wa Ala, apalagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya yang maha mutlak, yang maha sempurna. Sehingga seorang hamba ketika dia menanamkan akidah yang sahihah, kerinduannya sangat besar kepada Allah karena Allah disifati dengan sifat-sifat kemuliaan yang maha sempurna, yang maha mutlak, tidak ada sedikit pun cacat di dalamnya. Jadi seorang yang sudah terjatuh dengan kotoran tasbih, tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia tidak akan bisa waliyadzubillah lepas dari kungkungan syubhat tasbih dan tamtsil, menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Dengan berbagai macam corak, bagaimana syaitan mengelabuhi manusia. Apalagi di zaman kita sekarang ini, tampilannya nyunnah, hafal Al-Quran, diidolakan, memelihara jenggot meskipun sedikit. Dalam masalah asma wa sifat menyimpang, waliyadzubillah. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang sudah mengikuti penyimpangannya dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala karena sebab kotoran tasbih wa tamtsil. Seakan sok sebagai manusia lebih tahu dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menetapkan sifat Allah berarti nanti bisa menyamakan Allah dengan manusia. Menetapkan sifat wajah Allah berarti nanti menyamakan Allah dengan hewan yang punya wajah, manusia yang punya wajah. Lah siapa kamu? Apakah kamu lebih alim dari Allah Jalla wa Ala sehingga kamu membatalkan sifat yang Allah khabarkan, tetapkan pada dirinya sendiri? Dengan mantiknya, dengan gaya bahasa ulasannya yang bisa menyihir pendengarnya sehingga akhirnya Allah tidak memiliki wajah. Itu maksudnya adalah thawabullah, pahala Allah. Itu maksudnya adalah balasan Allah. Allah tidak punya wajah. Wal iyadu billah, jatuh dalam
ta'dil, penolakan sifat wajah Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan pada dirinya. Bahkan dipuji secara khusus wajah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Terjatuh dalam ta'dil, baik dengan sadar atau tidak sadar, karena mengikuti orang yang dia tokohkan, orang yang dia ambil ilmunya. Takjub dengan ilmunya tetapi akidahnya menyimpang dari prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Qala rahimahullah, fa idza haqqaqa al-'abdu hadzal asl wa alzama qalbahu bi an ya'lama anna khaliqas samawati wal ard a'zamu wa akbar wa anzah wa ajal min an yushabbiha syai'un min khalqihi bi ayyi sifatin min sifatihim fa innahu yakunu qad tahara qalbahu min danasit ta'dil wa aqdarit tashbih. Wa sadaqa rahimahullah. Jadi seorang hamba, kata Syekh rahimahullah, ketika dia telah menancapkan asas ini, fondasi ini, jadi mensucikan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala dan membuang tasbih menyerupakan dengan makhluk, tamthil menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Ini asas yang pertama, mensucikan seluruh sifat-sifat yang Allah tetapkan pada dirinya. Alzama qalbahu, dia tancapkan dalam hatinya, dia lazimkan dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala khaliqus samawati wal ard a'zam, memiliki sifat adim, a'zam, Allah yang maha agung, akbar, Allah yang maha besar, wa anzah, dan sifat-sifat Allah seluruhnya adalah sifat yang suci dari keserupaan dari makhluknya, penyerupaan pada makhluknya, kesamaan dengan makhluknya, wa ajal, demikian juga sifat Allah yang maha jali, yang maha agung, yang maha tinggi. Seorang hamba yang telah mentahqiq, mengamalkan dalam asas ini, dia akan terbebas dari semua jenis tashbih wa tamthil, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya sedikit pun. Bi ayyi sifatin min sifatihim, apapun sifat yang Allah tetapkan pada dirinya. Dan hatinya telah suci, bersih. Faqad tahhara qalbahu, dia telah mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran ta'dil, menolak sifat-sifat Allah, wa aqdarit tashbih, dan kotoran-kotoran menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ditanamkan, tancapkan dalam hati kita bahwa sifat-sifat Allah itu seluruhnya suci. Maksudnya suci apa? Tidak serupa dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Jadi ketika Allah menetapkan sifat melihat, itu suci. Tidak sama melihatnya Allah dengan melihatnya manusia, melihatnya hewan. Ketika Allah menetapkan sifat mendengar, tidak sama, suci. Mendengarnya Allah suci, tidak sama dengan mendengarnya manusia. Yang manusia juga memiliki sifat mendengar. Tidak sama dengan mendengarnya hewan, malaikat, jin, syaitan, iblis, dan yang lainnya. Suci sifat tersebut. Semua sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, termasuk yang kita bahas, yuriduna wajah. Wajah Allah Subhanahu wa taala suci. Maksudnya suci adalah tidak sama dengan wajah manusia, tidak sama dengan wajah hewan, iblis, malaikat, dan yang lainnya. Itu mensucikan sifat Allah Subhanahu wa taala yang benar. Bukan mengikuti kebebasan akal, mantik mereka-reka. Tidak boleh kita menetapkan sifat wajah bagi Allah, karena akan menyamakan
dengan hewan yang juga memiliki wajah. Syanta. Kamu itu manusia. Kenapa bicara lancang seperti itu tanpa ilmu? Allah sendiri yang mengkhabarkan, menetapkan sifat itu. Wa anta miskin, hakir, tidak memiliki ilmu, berani berkata lancang mereka-reka dengan mantik, dengan rekaan, dengan akal, perkara-perkara yang dengan kokoh, dengan jelas, lailuha kanahariya, malamnya seperti siangnya, dari sifat-sifat yang jelas yang Allah tetapkan pada dirinya. Karena memang tujuannya seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala ma'rifatan sahihatan, dengan pengenalan yang benar, supaya mereka menyembah pada zat yang maha segalanya, maha tinggi, maha sempurna, dari sifat-sifat yang Allah telah tetapkan pada dirinya di dalam wahyunya Al-Quran, demikian juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar kaum muslimin, orang-orang yang beriman mengenal Allah dengan pengenalan yang sahih, menyembah zat dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang tidak sama, yang suci. Sifat-sifat itu tidak sama dengan sifat makhluk yang diciptakan oleh Allah sedikit pun. Ini faedah muhimmah ringkas dari Syekh rahimahullah. Jika kita membaca dari syarah para ulama yang lainnya seperti Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya, lebih tafsili, lebih rinci, yang memerlukan daya pikir seorang tullabul ilmi, penuntut ilmu. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala di sini, Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah menegaskan intisari dari fondasi kita mengimani sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah mensucikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua kotoran tasbih, dari semua kotoran ta'til, tamtsil, menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi mensucikan sifat Allah, semua yang Allah kabarkan tentang dirinya, tetapkan pada dirinya dari sifat-sifat kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Yang itu tercantum pada nas dalil mansus dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian fala tadribu lillahil amsal, sebagaimana ayat-ayat yang dinukil oleh Syekh rahimahullah. Kemudian asas yang kedua, fondasi yang kedua, al-asasus tsani, qala rahimahullah, ay yusaddiqu Allah bima wasafa bihi nafsuhu wa yusaddiqu rasulahu bima wasafa bihi rabbuh. Tasdiqan mabniyan ala asasin dalika tanzih ala gharari laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir fala yatanatta' baina yaday Allah wa yanfi 'anillah wasfan madaha Allah bihi nafsahu aw madahahu bihi man qala fi haqqihi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Idh la yasifu Allah a'lamu billah min Allah. A'antum a'lamu amillah, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-140. Wa la yasifu Allah ba'da Allah a'lamu billah min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pondasi yang kedua dalam kita mengimani sifat-sifat Allah Jalla wa'ala.
dalam pemahaman yang sahih, dalam asas yang sahih, yang benar. Yang pertama, sebagaimana telah kita ketahui, mensucikan sifat-sifat Allah dari kotoran tashbih wa tamthil. Asas yang kedua, yakni membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua yang Allah tetapkan sifat-sifat pada dirinya. Membenarkan semua, membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua sifat-sifat yang Allah tetapkan pada dirinya. Kemudian membenarkan Rasulnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semua yang beliau alaihi salatu wasallam tetapkan sifat-sifat kemuliaan pada Rabbnya. Yusaddiqu rasulahu bima wasafa bihi rabbah. Dan apa yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana ayat yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Adalah wahyu min indillahi jalla wa ala. Jadi asas yang kedua, membenarkan Allah dari semua yang Allah tetapkan sifat-sifat pada dirinya, dan membenarkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apa yang beliau tetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang juga perkara sangat penting dalam kita membenarkan tersebut, mabniyan ala asasi dzalika tanzih, dibangun di atas asas yang pertama, di atas pondasi yang pertama, yaitu mensucikan sifat-sifat tersebut. Mensucikan sifat-sifat Allah seluruhnya yang kita benarkan, yang kita imani, yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Allah Jalla wa ala. Disucikan dari semua kotoran tashbih wa tamthil, menserupakan Allah dengan makhluknya atau menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini asas yang kedua. Membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua yang Allah tetapkan sifat-sifat pada dirinya, dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada semua sifat-sifat yang Rasulullah tetapkan pada Allah, pada Rabbnya Jalla wa'ala. Dibangun tasdik ini, kita membenarkan dan mengimani, dibangun di atas asas yang pertama, yaitu mensucikan sifat-sifat seluruhnya yang Allah tetapkan pada dirinya, demikian juga yang Rasulullah SAW tetapkan pada dirinya. Disucikan dari apa? Dari kotoran tasbih wa tamtsil, dari kotoran menserupakan sifat-sifat itu dengan sifat makhluknya, menyamakan sifat-sifat Allah itu dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi kalau Allah menetapkan sifat mendengar, kita sucikan sifat mendengarnya Allah. Tidak sama mendengarnya Allah dengan sifat mendengarnya manusia, mendengarnya hewan, mendengarnya syaitan, dan yang lainnya. Ketika Allah menghabarkan, menetapkan pada dirinya sifat melihat dan sifat-sifat yang lainnya, termasuk di sini sifatul wajh yang disebut oleh para ulama sebagai sifat dzatiyah, kita mensucikan, menetapkan sifat itu dan mensucikan sifat itu dari semua kotoran tashbih wa tamthil. Berarti wajah Allah kita sucikan. Tidak sama wajah Allah dengan wajah manusia, tidak sama wajah Allah dengan wajah hewan. Dan itu perkara yang mustahil, dan akal kita menetapkan, mengakui yang demikian. Wajah kita manusia dengan wajah hewan saja berbeda. Demikian juga anak hewan yang lahir dari satu induk, wajahnya berbeda. Antar makhluk dengan makhluk, yang keluar dari induk yang sama, yang keluar dari ibu yang sama, wajahnya berbeda satu dengan yang lainnya. Apalagi khaliqus samawati wal ardh. Ini perkara yang tidak mungkin, perkara yang sangat jauh, mustahil.
wajah Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah disamakan dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk Allah yang hakir, yang miskin, yang penuh dengan cacat dan kelemahan. Sehingga diperingatkan di sini oleh Syekh rahimahullah, la tatanattu' baina yadayillah. Jangan engkau tanattu', melampaui batas, lancang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau menafikan atau membuang, menolak sifat Allah, padahal sifat itu Allah tetapkan pada dirinya. Sifat wajah Allah tetapkan pada dirinya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Miliaran, jutaan manusia yang mengingkari sifat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dari kaum muslimin awam yang mereka terkena racun syubhah Asy'ariyah dari tokoh-tokohnya, tetapi orang-orang yang alim banyak tergelincir sebagaimana yang diperingatkan oleh Syekh rahimahullah. Yanfi anillah wasfan madahallahu bihi nafsahu. Membuang sifat, menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, padahal sifat itu Allah tetapkan pada dirinya. Sifat rahmah, Allah memiliki kasih sayang. Pondasi yang pertama yang wajib kita tanamkan dalam mengimani sifat Allah, mensucikan sifat Allah tersebut. Bagaimana mensucikannya? Bahwa sifat Allah tersebut lepas dari segala tanzih wa tamtsil, keserupaan, kesamaan dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Selesai. Jika iman kita dibangun dalam asas tauhid yang benar, kita mengimani sifat Allah yang Allah tetapkan pada dirinya. Allah Maha Sami, Allah Maha mendengar, kita imani sifat itu. Mensucikannya dengan cara tidak menyamakan sifat itu dengan sifat makhluknya. Berarti mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya hewan, manusia, jin, malaikat, dan apapun dari makhluk-makhluk yang ada yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Itu kita sucikan. Asas yang pertama. Yang kedua, membenarkan semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sifat pada dirinya, demikian juga Rasulullah alaihi salatu wassalam, dibangun di atas asas yang pertama. Dalam kita membenarkan semua sifat-sifat Allah dibangun di atas asas yang pertama, yaitu mensucikan sifat Allah dari segala kotoran tasbih wa tamtsil. Jangan engkau menjadi hamba yang melampaui batas, yang tajarru', yang tanattu', yang lancang di depan Allah Subhanahu wa taala, menolak sifat Allah padahal sifat itu Allah tetapkan pada dirinya. Atau Allah Subhanahu wa taala memuji sifat itu pada dirinya. Atau Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menetapkannya, dan itu haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan sifat bagi Allah, karena ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari nutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hawa nafsu, tetapi itu adalah wahyu min indillahi jalla wa ala. Kemudian juga diperingatkan di sini oleh Syekh rahimahullah, tidak ada yang lebih alim, yang lebih tahu, yang lebih mengerti, yang lebih berilmu dengan zatnya Allah kecuali Allah. Jadi jangan mensifati Allah pada sesuatu yang Allah tidak sifati, atau menolak sifat Allah padahal Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. Kamu sebagai makhluk, i'rif qadrak, semestinya mengerti tingkatanmu, derajatmu itu sebagai makhluk yang penuh dengan cacat.
Jangan lancang di hadapan Allah Jalla wa'ala. Apakah engkau lebih alim, lebih mengenal Allah daripada Allah sendiri? Allah sendiri yang mengkhabarkan dirinya memiliki sifat kesempurnaan. La yasifullah a'lam billah minallah. Jadi Allah yang alim binafsihi, a'lam binafsihi, yang paling alim dengan dirinya. Allah sendiri yang mengkhabarkan ketetapan sifat-sifat itu. Kenapa kalian mentakwilnya? Kenapa kalian mentahrifnya, mentaktilnya, membuang, mengganti dengan arti yang lain? Wajah diganti dengan pahala, wajah diganti dengan balasan kebaikan dari Allah Jalla wa'ala, sehingga wajah Allah dibuang. Demikian juga sifat-sifat Allah yang lainnya. Dalam Al-Quran yang dinukil oleh Syekh rahimahullah dalam surat Al-Baqarah ayat yang 140, Allah menegaskan, a'antum a'lamu amillah, apakah engkau lebih alim atau Allah Jalla wa'ala? Nah, tentunya hamba yang beradab, yang khudu', yang tunduk kepada Allah, dia tahu diri. I'rif qadrak. Mestinya manusia demikian, tahu diri, kadarnya dia sebagai makhluk. Jangan sekali-kali bicara tentang sifat Allah yang tidak sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Demikian juga yang kedua, diperingatkan oleh Syekh rahimahullah bahwa Allah a'lam, yang paling tahu dengan dirinya. Kemudian setelah Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan ilmu oleh Allah untuk menghabarkan dari sifat-sifat Allah. Wala yasifullah ba'dallah a'lam billah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan seenaknya sendiri, menetapkan atau membuang sifat bagi Allah. Harus sesuai dengan apa yang datang min indillah. Demikian juga yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala daripada Rasulullah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, sebatas yang Allah khabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita pelajari dalam kitab Tauhid dan Akidah, pembahasan tentang asma wa sifat, bahwa sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Ada 99 nama dalam hadis yang terkandung di dalamnya sifat, itu tidak membatasi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Jadi sebatas yang Allah kabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengkabarkan tentang penetapan sifat-sifat tersebut pada Allah Jalla wa'ala. Selain beliau tidak memiliki hak untuk menetapkan atau menolak wal'iyadu billah sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Tergelincirnya manusia, kaum muslimin dan bahkan ulama'nya, di antaranya sebab adalah tasbih wa tamsil. Dengan kebebasan akalnya, dengan kebebasan manteknya, kalau menetapkan sifat wajah bagi Allah, nanti menyerupakan Allah dengan hewan, dengan makhluk. Dan siapa kamu mereka-reka dengan rekaan yang demikian, menghayal dengan khayalan yang demikian? Allah sendiri mengkhabarkan dalam Al-Quran. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwatal iman rahimakumullah, dari awalan keterangan Syekh rahimahullah dalam menerangkan 3 asas fondasi keimanan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Masih sangat panjang beliau menjelaskan di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan fursah kepada kita untuk bisa mengambil faedah dari keterangan Syekh rahimahullah terkait dengan asma wa sifatillahi jalla wa ala. Kita akhiri sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.